Masih di siang pemirsa, seorang bocah 9 tahun di Subang, Jawa Barat tewas tertimpa pagar sekolah saat main setelah sekolah. Korban sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong. Pagar SD Negeri Raja Pola 1 Kecamatan Ciasem, Subang, Jawa Barat roboh menimpa Farhan Febrian, bocah 9 tahun hingga tewas. Sebelumnya Farhan Febrian tengah bermain bersama 2 orang temannya usai pulang sekolah. Saat itu korban bermain dan naik ke atas pagar sekolah. Namun diduga pagar rapuh sehingga roboh bersama korban dan kepalanya tertimpa robohan pagar. Korban Farhan Febrian sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong saat dalam perjalanan. Menurut kakek korban, ia hanya mengetahui cucunya pamit berangkat ke sekolah, namun justru mendapat kabar korban mengalami musibah. Saya terus terang aja Pak, untuk kejadian-kejadian itu kan saya nggak tahu jelas. Ya tahu-tahu saat yang ada bel, tetangga saya ngebel bahwa anak saya jatuh, cucu saya jatuh, saya kejar. Gimana sekarang? Di sekolahan, saya kejar sana katanya di klinik, udah dibawa ke klinik. Setelah sampai ke klinik, ya cucu saya udah tidak tertolong. Ya keadaannya ya parah lah begitu. Entah kejadiannya untuk kronologi. Emang itu Pak di sekolah itu ada apa sih hingga si korban ke sekolah? Katanya belajar Pak. Ya ngomongnya belajar. Belajar kelompok apa gimana? Itu nggak belajar masuk awal sekolah. Namun Kepala Sekolah SD Negeri Raja Pola 1 membantah adanya aktivitas tatap muka di sekolah. Saya juga kurang begitu jelas karena situasi sekolah kan tidak ada kegiatan. Iya. Satu, tidak ada kegiatan dan lagi tidak ada jadwal untuk tatap muka. Kan? Setelah dinyatakan meninggal di rumah sakit, korban dibawa ke rumah duka di Dusun Margatani, Desa Ciasem Baru, Kecamatan Ciasem, Subang untuk dimandikan dan dimakamkan. Sementara pihak kepolisian belum memberikan keterangan terkait musibah ini. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Seorang pelajar SMP di Balikpapan, Kalimantan Timur meninggal usai 2 kali mengikuti ujian daring. Korban sempat tak sadarkan diri hingga akhirnya meninggal dunia di rumah sakit. Suasana duka menyelimuti keluarga Pardi, warga Karangrejo, Balikpapan Tengah. Karena kehilangan anaknya, seorang pelajar SMP Wahyudi Rahmat yang meninggal dunia usai mengikuti 2 kali ujian daring pada Rabu pagi. Korban mengikuti ujian dengan sistem daring pada sehari sebelumnya. Wahyu menjalani 2 kali ujian dalam sehari. Namun usai mengikuti ujian kedua, tiba-tiba tak sadarkan diri. Korban sempat mengeluh kram di bagian separuh tubuhnya kepada sang guru sebelum dibawa ayah korban ke RSUD Gunung Malang dalam kondisi tak sadar. Sempat mendapatkan perawatan intensif, Wahyudi akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya pada Rabu pagi. Pulangan itu kan, jam 8 selesai, setengah 10 saya keluar, jam 10 ikut lagi, saya kembali sudah terkapar dan langsung bawa ke rumah sakit. Itu aja kronologinya. Selebihnya saya sedang. Sempat dirawat di rumah sakit? Sempat. Pihak rumah sakit tak bisa memastikan penyebab kematian korban lantaran belum sempat menjalani CT scan. CT scan yang harusnya kami lakukan belum bisa, ya, karena masalah rujukan. Tetapi dugaan kami dengan gejala yang anak ini alami, ya, kondisi yang penurunan kesadaran tiba-tiba, kemudian ada muntah, ya, ada kejang, kemudian ada riwayat dia menurut orang tuanya ada jatuh beberapa hari sebelum ini. Kecurigaan kita mungkin cedera kepala. Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Balikpapan menanggapi kejadian meninggalnya pelajar usai belajar daring sebagai evaluasi. Bukan bermaksud membela diri, mungkin jangan dikaitkan pure seolah-olah siswanya ini karena daring, jangan seperti itu. Nanti kan kesannya seolah-olah ini karena daring tiba-tiba meninggal, tidak begitu juga gitu loh. Ya setiap orang kan pasti punya riwayat, punya keterbatasan, makanya saya katakan tadi ya mungkin salah satu faktor iya, tapi bukan pure karena dia melaksanakan pembelajaran daring. Dinas Pendidikan Kota Balikpapan juga meminta para orang tua untuk memantau kondisi anak-anaknya saat pembelajaran daring dilakukan selama pandemi COVID-19.
Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Sekelompok anak-anak di Grobogan, Jawa Tengah harus rela melewati jalanan terjal demi mendapatkan sinyal untuk belajar daring. Mereka terpaksa ke hutan karena kehabisan uang untuk membayar wifi di kampungnya. Semangat puluhan anak-anak Desa Hutan Segoro, Gunung Grobogan, Jawa Tengah tak pernah pudar saat berburu sinyal di tengah hutan demi belajar online. Mereka menyusuri jalan menanjak dan terjal demi bisa sampai di lokasi yang kuat sinyal. Bahkan beberapa siswa yang tidak memiliki ponsel harus ikut belajar di ponsel temannya. Di tengah hutan, anak-anak langsung mengerjakan tugas yang diberikan guru sekolahnya. Mereka menyalin tugas kemudian dikerjakan pada lembar kertas di rumah masing-masing. Sudah masuk sekolah belum? Belum. Belum. Terus belajarnya gimana? Online. Lewat online? Iya. Nanti online terus gimana? Kirimkan ke sekolahan. Dikirim ke sekolahan. Nah, kalau nggak ada sinyalnya terus nyari sinyal di mana? Pakai wifi. Wifi? Ya. Itu bayar? Beli. Beli. Kalau nggak ada uang terus cari sinyal di mana? Di gunung. Saat hujan turun, anak-anak juga tidak bisa berburu sinyal di tengah hutan karena jalan licin sulit untuk dilalui. Setiap hari atau gimana ke sini? Jarang. Jarang. Kenapa jarang? Ya kalau ada uang beli wifi. Kalau nggak ada uang nggak beli. Nggak beli, tapi tetap jalan ke sini kalau mengerjakan tugas. Iya. Warga Desa Hutan sangat mengeluhkan janji pemerintah yang akan memasang tower internet sejak 8 bulan lalu, yang hingga kini belum terrealisasi. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustam Nusantara, iNews melaporkan. Dalam metode pembelajaran jarak jauh, gadget menjadi lebih sering digunakan oleh anak-anak. Kebiasaan ini bisa menyebabkan melemahnya fungsi mata akibat sinar yang dipancarkan smartphone. Dan untuk itu MNC Peduli bersama Esilor mengadakan pemeriksaan mata dan pembagian kacamata gratis di Desa Pantai Bakti, Muara Gembong, Bekasi. Penggunaan smartphone yang meningkat di tengah pembelajaran jarak jauh harus diiringi dengan menjaga kesehatan mata secara rutin. Untuk itu, menyambut Hari Anak dan Hari Pelajar Sedunia, MNC Peduli bekerja sama dengan Esilor mengadakan pemeriksaan mata dan pembagian kacamata gratis di Desa Pantai Bakti, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Sebanyak 200 anak diperiksa kesehatan matanya dalam membantu meningkatkan kesehatan mata pada anak. Diperlukan sekali kacamata ya untuk dapat meringankan atau menjaga kesehatan anak-anak kami dalam proses belajar. Karena pada tahun ini kita akan berkampanye bahwa mata kita butuh perlindungan terutama dari sinar biru. Karena kan banyak anak-anak yang menyelenggarakan sekolah di rumah menggunakan alat digital. Ini juga bagian dari program desa binaan kami di MNC Peduli, di mana kita membantu desa di Muara Gembong untuk kami bina dan kami bimbing agar mereka juga bisa di-develop seperti itu. Mayoritas anak yang berpartisipasi merupakan anak nelayan di Desa Pantai Bakti. Mereka diperiksa dengan 3 mesin otomatis dengan tingkat akurasi yang tinggi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pembelajaran tatap muka ini diperbolehkan, tidak diwajibkan, diperbolehkan. Dan keputusan itu ada di Pemda, kepala sekolah, dan orang tua, yaitu komite sekolah. Transportasi publik juga sesuai dengan menyesuaikan prinsip protokol. Karena nanti akan ada lonjakan jumlah penumpang dari anak-anak sekolah. Kementerian Agama menyetujui dan mendukung pengumuman ini sepenuhnya. Kita berdoa dan berharap semoga pandemi ini bisa segera berlalu dan anak-anak dapat kembali ke kelas. Kami berkomitmen untuk meningkatkan peran puskesmas, melakukan pengawasan dan pembinaan pada satuan pendidikan dalam penerapan protokol kesehatan.
Sepasang suami istri nekat memaki petugas saat terjaring razia justisi protokol kesehatan. Anyus yang segera kembali dengan informasinya sesaat lagi.